Intinya bahwa melalui Kholi, sahabat awal sebelum Sunuk Khorgronye, ini Sayyid Utsman telah membuat tulisan terkait dengan tidak bolehnya tarekat. Bahkan dalam ini saya tidak mengada-ada, dalam kitab beliau sendiri di Minhajul Istiqamah fid Dini Wassalamah, Sayyid Utsman mengatakan bahwa tarekat pada saat ini, artinya pada tahun 1885-86 ke atas, yang pada masa itu jaya-jayanya Thariqah Naqsabandiyah dan Qadiriyah, ada juga Qadiriyah Naqsabandiyah, itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Padahal ini semua tak lepas dari politik Belanda, karena Belanda takut kepada para mursyid Thariqah dan para pengikut Thariqah, karena pejuang-pejuang pada saat itu adalah rata-rata dari kelompok orang Thariqah. Maka melalui tulisan Sayyid Utsman dipengaruhilah umat untuk tidak mengikuti Thariqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa. Mudah-mudahan Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Edisi kali ini kami akan mengupas atau memberikan jawaban kepada penanya yang ada di kolom komentar serta sahabat-sahabat kami terkait dengan Sayyid Utsman bin Abdullah bin Yahya yang belakangan ini namanya santer disebut dan dikatakan sebagai antek Belanda. Benarkah demikian? Ini sebelumnya saya mohon maaf baik bagi sahabat-sahabat yang meminta, saya sudah lama ya, bukan baru-baru ini untuk mengupas ini. Kemudian juga kepada keluarga almarhum Sayyid Utsman, karena dari dulu saya mengupas hal ini agak berat hati, karena bagaimanapun di luar kontroversi beliau yang memang bekerja sama dengan Belanda, beliau adalah seorang ulama yang menghasilkan beberapa karya. Di luar konteks beliau disebut sebagai ulama yang anti Thariqah, dalam pengertian Thariqah yang mutabaroh istilah hari ini. Beliau juga adalah seorang Asy'ariyah. Terbukti beliau menulis kitab Sifat 20 dan kitab-kitab lainnya yang berorientasi kepada Ahlus Sunnah. Para pemirsa sekalian, sekali lagi mohon maaf. Mudah-mudahan ulasan ini bukan berarti membicarakan keburukan orang yang sudah wafat, tapi lebih kepada menyampaikan fakta-fakta yang ada pada masa lalu sesuai dengan bukti-bukti primer. Nah, bukti primer ini kan istilah yang sedang hangat juga, adalah bukti yang ditulis pada masanya. Dan bukti-bukti itu saya memiliki banyak ya terkait dengan beliau dan kedatangan orang-orang atau saudara-saudara kita dari Hadramaut. Rata-rata buku ini adalah buku yang mengupas tentang saudara-saudara kita dan orang-orang tua kita yang dari Hadramaut itu. Dan ini memang sebagian besar buku kopian, karena waktu sekitar 5 tahun lalu ya saya membuat sebuah buku itu agak kesulitan, maka mencari di perpustakaan. Kami butuh kopi di sana, kemudian diantaranya ini, dan tidak semua, ada juga kitab Sayyid Utsman yang masih asli ini, dan asli dalam pengertian cetakan yang masih diterbitkan sampai hari ini di sebuah percetakan di Jakarta. Terkait dengan beliau dikatakan sebagai antek Belanda, itu peristilahan yang umum, silahkan saja, tetapi saya tidak mau menggunakan istilah itu. Bahwa Sayyid Utsman menjadi penasehat bahkan mufti yang diangkat oleh Belanda adalah satu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Dari sejumlah buku yang ada ini dari buku Hadramaut, kemudian ini buku dari berbahasa Indonesia ya, beberapa aspek tentang Islam Indonesia abad 19 ditulis oleh Dr. Karel A. Stenbring. Kemudian ini ada penelitian dari Dr. Akib Suminto, Akib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda, dan semua buku-buku ini dan ini juga memotret persoalan yang berkaitan dengan persoalan pada awal abad 1888-an yang juga berkaitan dengan Sayyid Utsman atau Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Intinya bahwa saya ambil garis besarnya saja, nanti silahkan saudaraku sekalian menilainya. Kami di sini tidak menghukumi atau memvonis. Satu di antara yang dicatat oleh Stenbring bahwa Sayyid Utsman bukan hanya sekedar menjadi penasihat Sunuk Khorgronye, maklum beda kampung. Sebelumnya beliau juga sudah menjadi penasehat dari seorang orientalis, yaitu Van den Berg. Buku ini adalah buku Van den Berg, LWC Van den Berg, yang namanya sekarang sedang mencuat juga di medsos. Nanti akan saya sampaikan pada edisi berikutnya mungkin tentang siapa Van den Berg. Kemudian juga seorang orientalis, Kholi, dan terakhir Sunuk Khorgronye.
tidak bisa dipungkiri dari realitas yang ada bahwa almarhum Sayyid Utsman atau Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya memang bekerja sama dan menjadi pembantu dari 3 orientalis ini, yakni Van den Berg. Bahkan buku ini sebagian dibantu oleh Sayyid Utsman, termasuk diantaranya adalah Peta Hadramaut, Van den Berg, Holly, dan Senok-Horgronya. Dari semua persoalan yang ada 2 titik poin yang barangkali cukup penting untuk kita ketahui terkait dengan persoalan di masa silam. 2 poin itu apa? Pertama adalah keterlibatan Sayyid Utsman sebagai mufti Betawi. Umum disebut mufti Betawi, walaupun Stenbring menyebutnya mufti Nusantara yang diangkat oleh Belanda. Poin diantaranya pada saat itu adalah kontroversi terkait dengan mendoakan non-muslim Ratu Belanda. Ini saya kesampingkan dulu. Yang masih relevan mungkin hari ini terkait dengan tarikat. Nah, terkait dengan tarikat ini, karena ini bukan hanya persoalan paham, tetapi juga menyangkut keamanan dan keselamatan nyawa seseorang, bahkan keluarga. Ini dalam tulisan Stenbring. Ketika itu terjadi suatu peristiwa kompleks yang sedang disinggung di atas, yaitu kegiatan tarekat Naqsyabandiyah di Cianjur. Penghulu Sukabumi dan Cianjur sudah masuk tarekat juga. Menurut Holly dan temannya Raden Muhammad Musa, penghulu Garut, tarekat itu adalah unsur yang membahayakan dari segi keamanan. Oleh karena itu mereka mengusulkan supaya penghulu dipecat. Hal ini bagi Raden Muhammad Musa memberi kesempatan supaya anaknya yang kebetulan cacat mental dan sukar untuk memperoleh jabatan yang baik diangkat menjadi penghulu sekaligus. Jadi mereka menyalahkan tarekat pada umumnya, pada khususnya tarekat Naqsyabandiyah, antara lain disebarkan karangan Sayyid Utsman yang menentang tarekat. Intinya bahwa melalui Holly, sahabat awal sebelum Senok-Horgronya, ini Sayyid Utsman telah membuat tulisan terkait dengan tidak bolehnya tarekat. Bahkan dalam ini saya tidak mengada-ada, dalam kitab beliau sendiri di Minhajul Istiqamah fid Dini Wassalamah, Sayyid Utsman mengatakan bahwa tarekat pada saat ini, artinya pada tahun 1885-86 ke atas, yang pada masa itu jaya-jayanya Thariqah Naqsyabandiyah dan Qadiriyah, ada juga Qadiriyah Naqsyabandiyah, itu dianggap sebagai perbuatan yang sia-sia. Padahal ini semua tak lepas dari politik Belanda, karena Belanda takut kepada para mursyid Thariqah dan para pengikut Thariqah, karena pejuang-pejuang pada saat itu adalah rata-rata dari kelompok orang Thariqah. Maka melalui tulisan Sayyid Utsman dipengaruhilah umat untuk tidak mengikuti Thariqah. Kemudian juga terjadi pergeseran kepemimpinan dengan melemparkan fitnah dengan argumentasi tulisan Sayyid Utsman. Itu yang pertama yang harus kita cermati dan kita hindari juga buruk sangka. Kedua adalah beliau, ada yang menanyakan terkait dengan beliau anti kemerdekaan. Ya, pada saat itu belum ada peristilahan Indonesia Merdeka. Yang pasti bahwa gerakan kaum nasionalis pribumis lah barangkali, dan para kiai memang menghendaki agar mereka bisa hidup merdeka dalam pengertian tidak berada di bawah tekanan Belanda. Namun sayangnya melalui almarhum Sayyid Utsman, upaya-upaya untuk membebaskan diri dari kungkungan pemerintah Hindia Belanda, termasuk di Banten yang kemudian menjadi sangat mencuat, itu ditentang oleh Sayyid Utsman dalam kitabnya Minhajul Istiqamah fid Dini Wassalamah. Jadi 2 poin itu silakan kita untuk menilainya sendiri, saya tidak mau membahas terlalu berlebihan. Dan selain beliau menjadi penasehat dari 3 orientalis tadi, yang tentu juga dapat gaji ya. Kalau dalam bukunya Stenbring beliau mendapat gaji dari Senok itu 100 gulden per bulan, di luar hal-hal lain. Di luar itu beliau juga diangkat menjadi pegawai kantor for Inland Ziken. Nah, para pemirsa sekalian, terkait dengan Sayyid Utsman menjadi pegawai di kantor for Inland Ziken milik Hindia Belanda, milik Belanda pada saat itu, ini ada di beberapa buku. Satu diantaranya di buku Politik Islam Hindia Belanda yang ditulis oleh Dr. H. Akib Suminto. Beliau menjadi advisor honorer urusan Arab di kantor for Inland Ziken dari 1899 hingga 1914 sampai beliau wafat.
Dari sini kita bisa melihat tentang almarhum Said Usman bin Abdullah bin Yahya, kedekatannya dengan pihak Belanda. Bahkan beliau mendapatkan pujian dari Sunuk Horgronya, kalau bahasa Indonesianya itu, dialah orang Arab sahabat Belanda. Kurang lebih seperti itu yang ditulis dalam bahasa Belanda. Intinya dari semua yang beredar saat ini memang mengerucut kepada satu titik. Said Usman bin Abdullah bin Yahya, seorang intelektual Islam pada masa itu yang kemudian dipekerjakan oleh Belanda, bahkan menjadi penasehat tiga orientalis, yakni Van den Berg, Holly, dan Sunuk Horgronya. Kemudian juga beliau menjadi pegawai kantor for Indanziken urusan Arab. Loh, kok ada urusan Arab? Anda tebak sendiri kenapa kok Belanda sampai buat kantor ada departemen urusan Arab. Kurang lebih seperti itu kan, kita mencoba menerawang kepada masa silam. Tetapi hal yang paling banyak menjadi sorotan adalah terkait dengan realitas bahwa Said Usman begitu mendukung Belanda sehingga Said Usman disebut-sebut sebagai tokoh muslim yang anti atas perjuangan kaum muslimin untuk menegakkan kebenaran dalam pengertian untuk menghindari dari penjajahan Belanda. Terkait dengan hal ini yang berkaitan juga dengan istilah geger Cilegon, insya Allah akan saya bahas pada edisi mendatang. Namun dari semua uraian ini kami hanya menyampaikan realitas-realitas yang tercatat sesuai dengan fakta-fakta yang ada, termasuk dengan bukti primer. Bukan berarti kami menganggap beliau salah semuanya, karena bagaimanapun beliau seorang ulama yang memiliki karya-karya yang masih dibaca sampai saat ini. Satu diantaranya seperti Adabul Insan, Sifat 20 dan sebagainya. Tetap kami berdoa, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mohon maaf kepada semuanya, ini hanya sekedar kilasan dan melihat masa lalu di masa kini melalui bukti-bukti yang ada. Mudah-mudahan maslahat dan manfaat. Wassalamualaikum.